Aku Panaehan mengucapkan selamat tahun baru. Tuhan memberkati. Kasih Tuhan buat murah kita. Memang tadi kemarin bilang ada tiap, ada gelombang, ada turun naik, tapi Tuhan ada di dalamnya. Kalau Tuhan ada di dalamnya, Tuhan menjaga melihara untuk kita semua. Dan kita percaya ini bukan berhenti saja, tapi kan turun dan turun untuk yang selanjutnya. Gitu loh. Ini peperangan kita, saudara. Ini peperangan kita. Ya. Ini bukan kebutuhan biasa, alisan biasa, bukan. Jangan berkata gue dapat apa di peperangan ini, jangan. Salah kalau bilang kau dapat apa paling nggak dapat duit nggak dapat nggak. Nah ini yang papa ketahui begitu. Ini kotoran ketahui soalnya. Ya kotoran ketahui. Nggak dapat duit di sini, nggak dapat. Nggak dapat kalau cari duit nggak dapat di sini. Dua kalau cari duit. Yang ada kita kasih Tuhan, mereka kita. Saudara kan kita kan. Saudara kita harus paham itu dan kita turunkan anak-anak kita. Ini saudara kita. Ini saudara kita kasih tahu, ini nih saudara kita nih, gitu kan? Iya, opung kita kan gitu kan? Iya kan begitu, kita doakan anak kita. Besok kita Islam itu begini loh. Bila Islam itu anak kita, ya itu begini loh, jago-jago loh, iya kan? Lebih dari kita kan mereka. Kalau mereka yang mereka begini, mereka sadar-sadar loh, rata-rata. Nah, bayangin, coba dulu bayangin, kita bayangin. Mereka sama, mereka orang berhasil. Kalau berkumpul dahsyat, bisa bayangkan gitu. Itu dari kita. Kita mau nggak? Terserah lagi. Kalau nggak mau ya udah. Ngomong tangan ya. Itu prolog aja. Firman Tuhan hari ini bicarakan dari Yosua. Kita buka Yosua 1 ayat 5 sampai 9. Oke, Yosua 1 ayat 5 sampai 9. Ya, saya bacakan untuk kita semua. Ya. Oke, Yosua 1. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskan dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Dan para imam itu Yosua berkata demikian, angkat tabut perjanjian dan menyeberang ke depan bangsa itu. Mereka akan tabut perjanjian berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari ini aku mulai besarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai kamu. Nah, dan Tuhan firman pada ya kemudian maka diperintahkan kepada para imam pengangkut tabut dan itu demikian, setelah kamu sampai ke sungai Yordan itu haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan. Lalu berkatalah Yosua kepada Yesaya, datanglah dekatlah dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Saudara, Tuhan firman bicara apa? Bicara Tuhan Allah menyuruh Yosua dan orang Israel menyeberangi sungai Yordan. Untuk apa? Ini sudah untuk masuk tanah Kanaan. Ada apa tanah Kanaan? Ada susu madu. Susu madu bicara apa? Bicara berkah. Enggak ada cerita berkah tanpa Kanaan. Enggak ada. Kita nggak mungkin sampai Kanaan, orang Israel Musa Yosua nggak mungkin sampai tanah Kanaan kalau tidak menyeberang. Dia mesti menyeberang baru masuk tanah Kanaan. Oke, tanah Kanaan ada suku enak, suku besar, suku raksasa. Tapi sana susu madu ada berkat Tuhan yang sediakan.
Untuk Yosua dan orang Israel paham, mesti paham dulu. Ini mesti paham dulu sini kita nih. Orang Israel harus masuk tanah Kanaan dulu dengan cara apa? Seberangi jurang Yordan. Kalau dia nggak mau di Yordan, nggak masuk tanah Kanaan, berarti nggak ada berkat untuk orang Israel. Mesti paham dulu sih itu. Emang rencana Tuhan untuk orang Israel jelas. Tuhan memanggil orang Israel dari Mesir perbudakan. Nah ini kembali lagi sana. Perbudakan, dari perbudakan. 400 tahun lebih jadi budak orang Israel di Mesir. Dia mencari pada Allah dan Allah benar. Dan Allah terus Musa untuk membawa keluar orang Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Tujuannya apa? Susu malu diberkati gitu loh. Enggak ada rencana Tuhan rencana jahat buat kita, nggak ada. Apapun masalah kita, hubungan kita, untuk masalah keluarga, masalah ekonomi, apapun masalah kita hadapi, nggak ada rencana Tuhan jahat, nggak ada. Nggak ada di pikiran Tuhan untuk jahat bagi kita, nggak ada. Sebab firman Tuhan kan rancangan keselamatan, rancang masyarakat, rancang penuh harapan dalam kau. Itu mesti tangkap dong, mesti kita tahu gitu. Apapun yang hidup kita, rancangan Tuhan dan keselamatan, rancang masyarakat, rancang hidup penuh harapan dalam kita. Apapun apa yang kita hadapi sekarang, itu mesti kita imani, saudara. Mesti kita imani. Sekalipun kau berkata, aku masih mengaku sekarang. Tapi kalau kau bersama Tuhan kan kau berjalan keluar, nggak mungkin nggak berjalan keluar, nggak mungkin. Kalau aku masih kontrakan, nggak masalah. Kalau sudah Tuhan berapa ada Tuhan? Walaupun kontrakan, kau kan ada sejahtera, karena kau hidup dalam kebenaran. Ya kan? Rancangan Tuhan buat kita, anak-anaknya, itu rancangan damai sejahtera. Ada penuh harapan. Mungkin kita ini aja, ya kan? Tapi ada harapan turunan kita. Karena Tuhan katakan, dulu aku muda sekarang tua, tidak kulihat orang benar, anak cucunya minta-minta. Ada apa harapan? Bagi kita orang benar dalam Tuhan, bagi kita orang tua yang benar dalam Tuhan, ada harapan dan Tuhan berjanji bahwa anak kita, bahkan cucu kita diberkati, itu jadi Tuhan. Lagi dan bumi berlalu, perkara Tuhan tidak akan berlalu. Apapun yang jadi, silakan terjadi. Tapi Bapa di hadapan amin. Kita mesti percaya itu gitu loh. Kalau kita ragu akan firman Tuhan, selesai kita. Buat apa dalam kisah orang firman Tuhan? Buat apa? Oke, kita lahir dari Kristen, bocor ke Kristen. Tapi bukan sekedar Kristen, bos. Kristen yang percaya firman Tuhan. Dia jadi suatu wahyu. Kalau kita nggak percaya, buat apa dalam Kristen? Ngapain dalam Kristen? Kristen itu percaya kita, firman Tuhan dan amin. Apapun dikatakan kita percaya. Langit dan bumi perkara Tuhan tidak akan berlalu. Itu bisa percaya, saudara. Hidup kita enak itu. Kita janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Kita kembali firman Tuhan tadi. Nyeberangi Sungai Yordan. Kita bersyukur loh. Kita udah melalui tahun 2025. Mungkin 25 ini tahun dasar nih. Banyak masalah kita hadapin. Waduh, masalah ekonomi lah, masalah anak, masalah rumah tangga, masalah penyakit. Tapi kita bisa menyeberang kok tahun 2025. Kita bisa menyeberang kok. Apa bukan karena kebaikan Tuhan? Toh bisa kita nyeberang. Menyeberangi tahun 2025 ke 2026. Kita sedang ibarat Yosua, Tuhan katakan nyebrang. Nyebrang kau. Dan kita nyebrangi sekarang. Untuk apa Tuhan menyeberangi Yordan dan untuk apa? Ada berkat di sana. Ada sesuatu baru di sana. Ketika Tuhan putus nih, Yosua, katakan Yosua dan itu loh. Takut loh, gemetar loh. Buktinya apa? Yosua 1 ayat 6 dikatakan, sama itu sama ayat 9, teguhkan kuatkan hatimu. Berkali-kali dari 6, gua berkali ayat 7, kembali 9, sama kalimatnya. Sama buka itu Yosua 1, sama kalimat. Yosua 1 ayat 6, Yosua 7 ayat 9. Teguhkan kuatkan hatimu. Kenapa? Tuhan tahu engkau gemetar. Karena
kadangkala saudara, begitu mangkat tahun 2006, kita nggak tahu juga. Itu kata orang 26 tahun dasar tuh nggak semakin baik tuh, aku namanya semakin susah tuh. Saya kan gemetar kan. Kadang-kadang apa yang terjadi tahun 2006? Kita begini kadang-kadang. Doang waktu subuh tanggal 3, Amerika menang Venezuela, tidak perang, buset. Perang dimulai di awal tahun, saudara. Lagi kan ini berdampak ini ekonomi. Emang enak aja. Arab Saudi yang negara Arab, Uni Arab perang, buset. NATO menyerang Tiongkok, habis dah selesai itu. Dan Rusia, perang dunia ketiga. Gemeter gak? Bukan gemeter lagi, tetap aja. Yosua juga gemeter. Kita tahu Yosua dia keluar dari Mesir, mengalami mujizat yang bersama Musa. Ketika perang Malek, siapa? Ini panglimanya Yosua, menang. Tapi ketika masuk tanah Kanan, dia gemeter juga. Manusiawi kalau kita gemeter, manusiawi kalau kita takut, manusiawi. Semua kita takut. Tuhan ya kita takut tahu. Kalau kita gentar sesuatu yang masalah kita hadapi, tahu Tuhan tahu. Itu sebabnya firman Tuhan datang pada Yosua. Yosua 6 sama berkali-kali, teguhkan, kuatkan hatimu. Dan ini datang pada kita. Kita melangkah nyebrang 2026. Tuhan berkata pada kita, teguhkan, kuatkan hatimu. Ini firman. Bagaimana kita bukan kuat hati kita percaya pada firman. Yosua mesti percaya akan firman yang disampaikan pada Allah, oleh Allah. Kita mesti belajar percaya. Percaya itu belajar. Itu Yosua 11 ayat 5 dikatakan itu. Kenapa waktu ketika Marta dan Maria mengutus orang untuk bicara kepada Yesus, Lazarus yang lokasi sakit keras. Ingat cerita itu? Yosua 11, Lazarus dibangkitkan. Kan Marta Maria kan mengutus orang pada Yesus. Yesus yang lokasi Lazarus sakit keras. Terus Yesus diam aja. Ada yang sudah suruh buatan yuk. Enggak. Firman Tuhan nggak katakan gitu. Terus Yesus katakan sembuh Lazarus, enggak. Yesus diam aja. Dan ayat 5 dikatakan, 15 katakan supaya kamu dapat belajar percaya. Kadang-kala kita bersyukur pada Tuhan, berdoa. Nggak jawab. Bukan dia jawab, belum dijawab. Tuhan kita nggak tahan, Tuhan budak. Tuhan kita nggak budak. Lu doa apa segala. Nggak ada, doa kita nggak dengar. Tuhan kita nggak budak kok. Tapi kadang-kadang Tuhan diam supaya apa? Supaya kamu dapat belajar percaya. Percaya mesti belajar. Dulu kita nggak bisa baca, belajar baca, bisa baca. Betul? Nggak mungkin orang brojok baik bisa baca, nggak mungkin bos. Belajar baca, bisa baca. Ribet bisa baca kan? Belajar kan begitu kan? Belajar, bisa baca, anak belajar. Percaya itu belajar. Untuk percaya kita bisa firman mesti belajar kita. Belajar percaya firman Tuhan. Langit itu kami tidak berlalu. Kita percaya firman Tuhan. Dia menyertai kita 25. Tuhan yang saya menyertai kita 26. Tuhan yang tolong kita 25 nih. Tuhan yang tolong kita tahun 26. Tuhan yang menyatakan mujizat tahun 25 nih. Tuhan yang menyatakan mujizat tahun 26. Karena dia berkata, aku sediakan engkau, aku biarkan engkau, dan lebih lagi dikatakan aku menyertai engkau sampai zaman. Itu firman Tuhan. Itu firman Tuhan. Aku menyertai engkau sampai zaman. Aku sekarang tidak biarkan engkau. Itu janji Tuhan. Aku tidak biarkan.
Dan tadi yang tua-tua, udah dikatakan gini, sampai masa tuamu aku tetap dia. Sampai masa putih rambutmu, putih ya, rambutnya. Aku yang putih ya rambutnya. Udah putih ya. Aku menggendong kamu Tuhan, katakan, digendong. Nggak usah digendong Tuhan. Artinya disayang. Maksudnya bukan digendong. Mana gue digendong, mana kok buat rasa gue digendong. Bukan. Pengertian digendong, mengalir terlalu, pengertian digendong. Disayang Tuhan, disayang Tuhan, dipelihara Tuhan. Mesti diimani. Udah Tuhan, saya yakin. Ya kan kita doakan kepada umur. Ya kan gitu. Ya setuju gak? Panjang umur. Orang tua kan tinggal di sekolah ini. Ya kan? Panjang umur Tuhan, berpanjang umur. Doakan. Apalagi main muswak sudah selalu doakan. Iya kan? Itu jadi Tuhan loh. Itu memang Tuhan loh. Kita jangan ketinggalan. Gitu. Ya sudah kuat karena firman Tuhan datang pada dia. Dia teguhkan, kuatkan imannya, ya kan? Bangsa Kanaan, ya kan? Dia masuk, ya kan? Ayat 14 kata, aku berperang dengan engkau. Iya kan? Kalau kita percaya akan firman Tuhan, walaupun ada Kanaan di tahun 2026 nih, mungkin ada Kanaan yang kita hadapi saudara. Itu Kanaan dari raksasa, bukan raksasa. Mungkin dalam bentuk masalah. Entah masalah keuangan, masalah keluarga, penyakit, seperti raksasa yang nggak mungkin kita nggak mungkin, logika nggak mungkin kita lawan yang nggak mungkin, karena nggak mungkin orang Israel masuk tangan melawan raksasa, nggak mungkin. Itu seperti Daud lawan Goliat mungkin nggak, Daud yang imut lawan Goliat yang jago perang mungkin nggak mungkin. Selama mereka mau masuk tanah Kanaan nggak mungkin lawan raksasa Kanaan, mungkin. Dan kira kita bisa aja begitu melangkah, ia akan menyeberangi ke tahun 2006 ketemu raksasa. Bagaimana sikap kita? Tadi percaya firman Tuhan. Yuk gemetar, iya nggak apa-apa gemetar, takut, nggak apa-apa Tuhan nggak tahu ya takut. Itu manusiawi, gua takut deh. Hemoli, kudus lah kan, siapa kudus? Nggak bisa kita bersama Tuhan yang kudus. Kalau kita tidak kudus, apa sih arti kudus? Kudus bahasa Ibrani kados. Kados itu dipisahkan dari dunia. Pengertiannya, ya. Roma 12 ayat 1, janganlah engkau serupa dengan dunia ini. Jangan serupa dengan dunia. Tapi perbarui budimu, kelakuanmu, karaktermu, sifatmu. Itu maksudnya. Dunia apa? Masuk lagi dari 19. Perbuatan dunia telah nyata. Ya, maaf. Nggak enak juga menyebutkan percabulan, ya, pertengkaran, iri hati, ya kan, sikut menyikut. Ini dunia nih. Kalau kita masih sifat seperti gini nih, nggak ada pertolongan Tuhan, saudara. Nggak ada Tuhan menurunkan kita. Kalau kita masih hidup di dunia, hidup secara duniawi. Maka Tuhan katakan pada Yesus, kuduskan hatimu, kuduskan dirimu. Engkau masuk tanah Kanaan untuk musuh dunia, engkau akan berhadapan dengan Sukana, raksasa, tapi kuduskan dirimu. Kenapa? Karena aku yang berperang dengan engkau. Bukan kita yang berperang. Masuk 2006 ini, kita aman raksasa mungkin, masalah-masalah kita hadapi. Bukan kita yang berperang, Tuhan yang berperang. Tapi Tuhan mau untuk kita kuduskan dirimu. Itu persyaratannya. Berbuat baik, tapi ribut mulu, nyari orang mulu, fitnah mulu, nggak sesuai dengan janjianmu, gitu loh. Iya kan, nggak sesuai gitu. Hidup kesempatan berbuat baik, maksudnya lakukan, gitu. Kita mungkin nggak disakiti orang, dipindah orang, dirugikan orang. Emang saya ngomong waktu itu, tapi nggak jangan ribut. Ya udah saya ngomong aja, ya. Bukan diam juga, enggak juga. Saya doa dan ngomong ya udah. Kalau emang dia itu tasarin mesti berkelahi, mesti berantem, ngaco namanya. Iya kan enggak gitu lah, ya kan. Bagaimana Tuhan tolong ya kalau kita nggak kudus. Hidup kita masih dunia mulu, perselisihan, iri hati, akan pahit, ini pertengkaran, perzinahan, korupsi. Ini motor yang begini mau tolong Tuhan. Ya, nggak ada ayatnya.
Nggak ada ayatnya Tuhan perkenalkan begini. Kudus aku, kudus, be holy, kudus I'm holy. Jelas itu loh, jelas. Gue mau tolong lu nggak? Mau, lu holy dulu dong. Kira-kira Tuhan kamu tuh, kira-kira gitu loh. Nggak ada gitu kalau di Alkitab, tapi kira-kira gitu. Gue mau tolong lu. Oke, sekarang lu kudus. Gue tolong lu udah semua orang Israel, tapi lu kudus dong. Lu nggak bakal sanggup sama kanan. Itu rasa satu, nggak bakal sanggup. Gua akan tolong lu. Bilang sama lu, orang Israel semua, kudus mereka. Sebab aku kudus. Jelas kan? 2000 ini nggak ada macam-macam, 2026 ini bukan takutnya. Kalau itu aja perang itu, minyak itu minyak, mereka jualnya minyak. Iran itu lagi itu, mau ribut lagi itu minyak. Berdampak ke dunia, berdampak ke Indonesia. Ekonomi. Terus kita ngadain aja. Kalau kita ngadam Tuhan, habis kau. Aku bilang tahu di awal tahun ini saya mau beritahu. Kalau kita hidup dalam Tuhan, habis kita selesai. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan uangmu. Tapi kita dalam Tuhan nih, tadi kudus Bapak kudus, Tuhan bela. Saya mau kasih tahu rahasianya, ya kan? Waktu tulah-tulah melanda Mesir, ada 10 tulah kan, betul? Ada 10 tulah. Ini Mesir, di barat Mesir, perhatikan ini Mesir. Terus orang Israel di mana? Di Gosen, di sini nih. Katakan di Gosen nih, Gosen terus itu, ya kan? Gosen di situ ya, katakan Gosen di sini. Ini Mesir nih, tanah Mesir, katakan teritorial Mesir. Gosen di sini. Orang Israel di mana ada nih sekarang? Tanya. Ada di Mesir, bos. Ada di Mesir. Tulah melanda Mesir. Pertanyaan, kena nggak orang Israel yang ada di Mesir? Kena nggak? Tidak. Firman Tuhan katakan Tuhan menyatakan tulah, memberi tulah ke Mesir. Ini Mesir. Orang Israel yang ada di Gosen di Mesir, kena nggak? Tidak. Ini mesti gimana nih gitu loh. Ekonomi bisa susah, boleh susah. Boleh carut marut. Kita ada di Indonesia. Indonesia berdampak ekonomi, kita di Indonesia. Kita kena gak? Kalau kita kudus, dengan Tuhan gak kena bos. Tuhan jaga ini. Tuhan jaga Gosen, Tuhan jaga orang Israel, Tuhan jaga kita maksudnya. Tuhan hidup kita, Tuhan bela kita. Beri kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Iya. Nggak ada yang begitu si Salamin, nggak ada. Hidup ke belakang. Betul nggak? Lu merasa betul nggak? Harus dia bertindak nih. Sungai Yordan melangkah. Melangkah kan? Ketika dia melangkah, orang Israel melangkah. Sungai Yordan tuh, langsung deras tuh. Waktu itu, air masih. Kalau Musa menyeberangi laut Teberau, itu ketika Musa angkat tongkat, itu laut udah kering, enak. Yuk, sana, udah kering, yuk sana, enak bos, kering. Ini airnya masih ada. Dia mesti melangkahkan kaki. Ini dalam nih Yordan, air deras, bisa hanyut. Dia melangkah, keluar iman. Ketika ada satu langkah, airnya kering nggak? Belum tentu. Paham nggak? Ini air sungai Yordan deras nih, dalam. Ketika masuk satu langkah, langsung kering? Belum tentu. 2 langkah? Belum tentu. Entah berapa langkah baru kering. Paham nggak di sini? Dia mesti melangkah. Kita ini mesti melangkah. Mungkin 1 langkah, 2 langkah, nggak tahu. Mungkin kita melangkah tetap masalah ada. Belum kering juga roda. Langkah kedua tetap aja tuh masih ada sungai Yordan. Belum kering. Mungkin langkah selanjutnya yang jelas Tuhan tidak meninggalkan kita. Yang jelas Tuhan tolong kita. Yang jelas Tuhan bela kita. Itu akhirnya sungai Yordan kering tuh, kering. Sehingga dia melangkah. Masuklah yang menyeberangi sungai Yordan, masuklah ke tanah Kanaan. Mesti paham ini. Melangkah hidup ini melangkah.
Jangan menghayal, nggak ada cerita menghayal. Jam Tuhan nggak menghayal, nggak ada. Simsalabim nggak ada. Melangkah, ada usaha, iman. Melangkah dengan iman, karena Tuhan yang suruh. Tuhan yang suruh. Maka itu tadi iman itu, iman Tuhan itu. Dan di kita, Tuhan katakan nanti ya Tuhan katakan supaya yang supaya siapa Tuhan. Firman Tuhan jelas katakan. Supaya udah jauh ke seberang. Di seberang udah. Selesai sampai kanak-kanak. Dia dikuduskan. Ketemu udah suka enak tuh. Rasa-rasa. Karena dia menyeberangi ketaatan, dia hidup kudus, bertemu dengan rasa. Siapa yang berperang? Bukan Israel yang berperang, bos. Tuhan yang berperang. Ya kan? Tuhan berperang. Maka firman Tuhan katakan di Ibrani 11 ayat 12, tanpa iman tidak mungkin kita melihat Tuhan. Nah, kembali lagi sama dia tembok Yeriko. Nah, mengucapkan selamat tahun baru. Tuhan memberkati.